Terseret arus saat spear fishing, mekanik hilang di Nusa Penida. Pemerintah ungkap alasan bantu pembangunan pesantren pakai APBN. Starship lulus uji terbang terakhir jelang misi ke bulan dan Mars. Dua pelaku pencuri motor dinas polisi Bandar Lampung ditangkap. Prabowo tegaskan Indonesia konsisten bela Palestina puluhan tahun. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Pagi hari harus ini. Baik ya, harus tetap ceria karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Suasana haru dan penuh syukur terasa di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara setelah proses penebusan ijazah dapat diselesaikan. Dan sebanyak 12 warga Lagoa akhirnya bisa bernapas lega setelah ijazah mereka yang sempat tertahan selama bertahun-tahun kini berhasil ditebus berkat inisiatif Lembaga Musyawarah Kelurahan Lagoa. Sebanyak 12 warga Lagoa akhirnya dapat menembus ijazah mereka yang sempat tertahan selama bertahun-tahun. Kegiatan penyerahan ijazah secara simbolis ini turut dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Utara, Hendra, Samsul Rizal Kadafi, Camat Koja, dan Lurah Lagoa, Saiful Anwar, yang ketiganya memberikan apresiasi tinggi atas langkah nyata LMK membantu warganya. Penebusan ijazah secara gratis ini menjadi atensi khusus Pak Gubernur, tentunya dibantu dengan seluruh stakeholder terkait, mulai dari LMK, RT, RW, Lurah, Camat, termasuk juga Wali Kota, untuk bagaimana caranya anak-anak kita ini mendapatkan haknya, tidak saja hak pendidikannya, tapi juga hak bagaimana kemudian dia bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi maupun mencari pekerjaan yang layak bagi kehidupan nantinya. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Hendra juga menyampaikan rasa bangganya terhadap semangat gotong royong warga Lagoa. Ketua LMK Lagoa, Ali, mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan program ini yang dinilai sangat membantu masyarakat kecil. Ali menambahkan program ini merupakan hasil kerjasama dengan PT Bugasari yang turut memberikan dukungan agar warga bisa mendapatkan keringanan biaya penebusan ijazah. Menurutnya, nilai total bantuan yang tersalurkan saat ini mencapai sekitar 60 juta rupiah dan diharapkan program tersebut bisa berlanjut setiap tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga yang beraktivitas di sekitar perairan Kutampi, Nusa Penida, Kelungkung dibuat tegang setelah seorang pekerja mekanik di salah satu bar dilaporkan hilang. Saat melakukan kegiatan spear fishing atau menyelam sambil berburu ikan menggunakan senapan bawah air, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di lokasi hilangnya korban. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian intensif terhadap korban Rizky Ardiansyah yang dilaporkan hilang saat melakukan spear fishing atau menyelam sambil berburu ikan dengan senapan bawah air di perairan sekitar Kutampi, Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Selain melakukan pencarian di permukaan air menggunakan rigid inflatable boat, tim SAR gabungan juga berupaya menemukan korban dengan melakukan penyelaman di laut menggunakan perlengkapan diving. 4 orang penyelam diterjunkan di titik koordinat terakhir korban diketahui menyelam. Sayangnya, upaya pencarian belum membuahkan hasil lantaran dugaan sementara korban terbawa arus bawah laut. Hal tersebut beralasan mengingat kondisi perairan di sekitar Kutampi yang cukup kuat arusnya. Di metode pencarian yang kami lakukan, karena ini diperkirakan korban menyelam menggunakan peralatan selam, jadi kami melakukan pencarian dengan cara menyelam. Tadi sudah dilakukan 2 kali penyelaman. Sorti pertama 2 orang penyelam, jadi 1 orang dari TNI Pos AL Nusa Penida dan 1 dari Basarnas. Kemudian kami dan rekan-rekan lainnya memantau dari atas RIP. Kemudian pada sorti kedua kami dibantu juga dari pihak perusahaan SAG, di mana SAG ini adalah lokasi di mana korban tersebut melakukan aktivitas spear fishing. Jadi SAG ini
dia punya penyelam juga karena dia bergerak di bidang water sport juga. Dia melakukan penyelaman juga, ikut membantu kita pada sorti kedua. Jadi 4 orang penyelam turun dari LKP menyisir ke arah barat, itu kurang lebih sekitar 200 sampai 300 meter dan kedalaman 25 sampai 27 meter. Korban Rizky Ardiansah sebelumnya turun menyelam ke perairan sekitar Kutampi seorang diri dengan perlengkapan seadanya. Korban hanya menggunakan tabung oksigen, senapan ikan, pemberat, dan celana tanpa baju. Menurut informasi setelah sekitar 15 menit menyelam, korban tak kunjung muncul ke permukaan. Rekannya sempat menunggu beberapa waktu karena tidak ada tanda-tanda keberadaan korban, maka dilakukan pencarian di sekitar lokasi penyelaman. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil hingga akhirnya dilaporkan ke tim SAR. Meski cuaca di lokasi pencarian relatif cerah, kecepatan arus bawah laut justru menjadi tantangan utama bagi tim penyelam. Koordinasi juga dilakukan dengan nelayan dan warga setempat untuk memperluas area pengamatan di permukaan air. Korban Rizky Ardiansah asal Nusa Tenggara Barat sehari-harinya diketahui bekerja di Nusa Penida sebagai mekanik di salah satu bar. Dari Bali, Bagus Raditya, Tim Liputan Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, diduga terjatuh dari perahu saat melaut, seorang nelayan dilaporkan hilang di perairan Maluku Tengah. Perahu beserta peralatan milik korban ditemukan dalam kondisi mengapung, namun hingga kini korban belum ditemukan. Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian selama 3 hari terakhir. Seorang nelayan asal Dusun Lohi, Desa Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dilaporkan hilang saat melaut. Korban atas nama Abdullah Hatala, 59 tahun, melaut sejak Senin 13 Oktober 2025 pagi, namun tak kunjung kembali meski hari telah malam. Tim SAR gabungan dari Basarnas Ambon, Polairut, BPBD Maluku Tengah bersama warga setempat Rabu 15 Oktober 2025 kembali melanjutkan pencarian. Pencarian dilakukan dengan menyisir rumpon, lokasi kejadian di perairan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Kami laporkan satu kecelakaan kapal yang merugi terhadap 1 orang nelayan di sekitar perairan Desa Lohi, Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Informasi pada pukul 08.00 tadi pagi, menerima informasi dari salah satu anggota Polair Kabupaten Maluku Tengah bahwa korban pergi melaut sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan saat ini. Tadi pagi pada pukul 08.20 Basarnas Ambon mengarahkan satu PSP dengan menggunakan area SAR menuju ke lokasi untuk melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini korban bisa segera ditemukan dan bisa diserahkan ke pihak keluarga. Diketahui korban terjatuh dari perahu Kantinting saat memancing ikan di Rumpon pada Senin 13 Oktober 2025 pagi. Lantaran hingga sore hari tak kembali, pihak keluarga dan nelayan setempat lakukan pencarian. Upaya pencarian awal berhasil menemukan perahu Kantinting dan peralatan, namun hingga kini korban tidak ditemukan keberadaannya. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Sosial terus mendorong pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah Indonesia. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus transmisi kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan sebanyak 165 titik sekolah rakyat sudah berdiri di seluruh Indonesia. Program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dikerjakan secara gotong royong bersama sejumlah kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pan-RB. Agus menjelaskan, sekolah rakyat saat ini hanya bersifat sementara sebelum pembangunan sekolah permanen yang akan dimulai pada tahun depan. Nantinya, Agus menyebutkan, sekolah permanen diharapkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari tingkat SD hingga SMA. Jadi sekolah rakyat di tahun ini adalah sekolah rintisan, ya, sifatnya sementara. Sudah ada 165 titik. Dulu kita diperintah oleh Pak Presiden itu 100 titik. Terus kemudian kita diperintah lagi. Terus kemudian kita sekarang sudah membangun bersama kementerian yang lain karena Satgas, ya. Sekolah rakyat ini ada Kementerian PU, ada Kementerian Dikdasmen, Kementerian Agama, kemudian Pan-RB, BKN, Sesnek, dan lain-lain gitu loh. Sekarang ini sudah terbangun 165 sekolah rintisan di seluruh Indonesia. Siswanya kurang lebih 16.000, gurunya ada 2.400, tenaga pendidikannya ada 4.441. Ya, ini sifatnya sementara karena sebentar lagi
kita akan membangun ya bersama kementerian yang lain sekolah permanen yang nantinya diharapkan di tahun depan sudah bisa terima siswa. Nah, sekolah permanen itu Pak Presiden memerintahkan bisa menampung 1.000 siswa dari SD, SMP maupun SMA. Tujuannya jelas untuk memutus transmisi kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi akan segera rampung dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 20 Oktober 2025 mendatang. Puluhan pelamar yang mendaftarkan diri sebagai relawan mengikuti kegiatan orientasi di SPPG yang berlokasi di Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Para peserta hadir mengenakan kemeja putih dan bawahan hitam dengan rentang usia bervariasi antara 18 hingga 50 tahun. Dalam orientasi tersebut, para calon relawan mendapatkan pengarahan dari petugas pendamping SPPG dan diajak meninjau dapur serta fasilitas pengolahan makanan bergizi gratis yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Pendamping SPPG Polsek Palmerah, Mustaqim menyampaikan bahwa pihaknya akan menyaring sebanyak 47 orang relawan sesuai dengan kuota dan kebutuhan operasional dari BGN yang dibutuhkan. Mereka nantinya akan ditempatkan sesuai posisi yang dibutuhkan, mulai dari bagian pemorsian, pencuci piring, juru masak, hingga driver untuk mendistribusikan makanan. Sementara salah satu calon relawan, Najwa, mengungkapkan bahwa dirinya mendaftar sebagai pencuci omprengan. Ia mengaku sudah cukup lama mencari pekerjaan namun belum mendapatkan kesempatan. Jadi awalnya, kegiatan awalnya itu mereka berkunjung ke SPPG Polda Metro Jaya di Cengkareng. Jadi mereka datang ke sana, mereka lihat alurnya seperti apa untuk persiapan MBG itu. Dan hari ini setelah mereka dari sana, mereka lanjut ke sini untuk melihat langsung nih, orientasi langsung di SPPG yang akan mereka tugaskan. Semenjak lulus belum dapat kerja, jadi mau cari pengalaman kerja aja gitu. Makanya ikut daftar MBG. Info kan aku emang tinggal di dekat sini, itu langsung tahu info dari warga sini gitu. Dari belum, kita belum tahu sih maksudnya kita digaji berapanya. Fasilitas pendukung di dapur SPPG Palmerah saat ini sudah hampir lengkap. Terlihat sejumlah meja, wastafel, tempat cuci omprengan, ruang logistik, hingga deretan kompor telah terpasang untuk mendukung operasional dapur bergizi tersebut. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dua pengedar narkoba jenis sabu dibekuk Satres Narkoba Polres Serang di dua lokasi berbeda. Dari kedua pelaku, pemirsa, petugas berhasil mengamankan puluhan paket sabu siap edar yang sudah dikemas dalam plastik kecil. Dua pengedar sabu masing-masing berinisial BG dan DH alias Aceng, warga Serang, Banten, dibekuk warga Satres Narkoba Polres Serang di dua tempat berbeda. Penangkapan pertama dilakukan di lingkungan Legok Sukmajaya, Serang, Banten saat pelaku BG tengah menunggu pembeli yang akan mengambil barang haram pesanannya. Tak lama, tim kemudian bergerak ke kawasan industri Pancatama, Desa Luwilimus, Kecamatan Cikande untuk menangkap tersangka DH. Dari kedua tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 26 paket sabu siap jual yang dikemas dalam plastik kecil dan disimpan di dalam bungkus rokok. Polisi juga mengamankan handphone serta 1 unit timbangan digital yang digunakan untuk menakar sabu. Kami dari Satres Narkoba Polres Serang telah mengamankan 2 orang berinisial B dan D di 2 TKP yang berbeda. TKP yang pertama yaitu di daerah Pancatama, daerah Cikande, Kabupaten Serang. Yang kedua itu TKP di daerah Legok, Kota Serang. Adapun barang bukti yang kita amankan di TKP yaitu kurang lebih dari 2 TKP itu ada hampir 24 bungkus klip kecil dengan berat bruto kurang lebih 6 gram. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 jungto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi curang usaha penukaran uang atau money changer di kawasan Ubud, Bali terbongkar setelah kepergok oleh seorang warga negara asing. Video yang memperlihatkan trik nakal petugas money changer itu pun viral di media sosial. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @halo_gianyar, memperlihatkan trik nakal petugas money changer di kawasan Ubud, Bali. Dalam video nampak seorang petugas money changer tengah menghitung sejumlah uang pecahan. Kemudian saat akan menyerahkan uang tersebut kepada turis, petugas terlihat menjatuhkan beberapa uang pecahan Rp50.000 ke bawah meja. Sehingga jumlah rupiah yang diterima oleh turis itu tidak sesuai dengan nominal nilai tukar seharusnya. Beruntung turis yang diketahui berasal dari Perancis itu pun merekam aksinya dan langsung menyadari adanya kecurangan itu. Turis asing itu pun kesal, ia menyatakan bahwa aksi curang petugas money changer tersebut telah direkam. Polisi pun turun tangan mengusut kasus ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, program Sekolah Garuda Inisiasi Presiden Prabowo disebut membuka peluang bagi siswa Indonesia untuk menembus kampus terbaik dunia. Transformasi sekolah ini fokus memperkuat kompetensi global dan motivasi siswa menuju generasi unggul. Program Sekolah Garuda yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi angin segar bagi pendidikan Indonesia. Program ini membuka peluang bagi anak-anak berbakat di seluruh negeri untuk menembus kampus-kampus terbaik dunia. Salah satu sekolah yang telah bertransformasi adalah SMA Cahaya Rancamaya di Bogor, Jawa Barat, yang mendapat sambutan positif dari orang tua siswa. Selain SMA Cahaya Rancamaya, ada 11 sekolah lain di berbagai daerah yang ikut menjalankan program Sekolah Garuda, mulai dari Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, hingga Papua Barat. Orang tua siswa menyambut baik program ini dan berharap Sekolah Garuda menjadi langkah awal menuju generasi Indonesia Emas 2045. Agar bagi dunia pendidikan, harapannya sih dengan SMA Garuda ini berarti sudah memperhatikan input dari siswa yang ada sebagai input dari orang-orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Tapi jangan cuma dengan input, harapan saya juga di outputnya juga diperhatikan agar siswa-siswa yang telah lulus dari SMA Garuda ini juga terfasilitasi untuk di jenjang berikutnya, baik secara beasiswa di luar maupun di dalam negeri. Nah, harapannya sekolah ini bisa mewujudkan secara minat dan bakat siswa, baik secara saintek, secara ilmu akademisi ataupun praktisi. Kepala Sekolah SMA Cahaya Rancamaya, Sandra Susanto, menjelaskan, transformasi ini tidak mengubah sistem belajar, tapi memperkuat kompetensi global siswa. Guru dan pembina asrama diberdayakan untuk memotivasi siswa secara menyeluruh, baik akademik maupun karakter. Sandra mengapresiasi gagasan Presiden Prabowo yang strategis untuk mencetak talenta unggul Indonesia. Program penguatan yang saya sebut di awal itu di bidang IELTS, di bidang SAT, di bidang proyek kolaboratif, bagaimana siswa membuat portofolio, menulis esai dan lain sebagainya, itu tidak mengganggu kurikulum yang sudah kita implementasikan saat ini. Justru diberikan penguatan atau pengayaan tadi begitu. Kami sangat berterima kasih dengan Bapak Presiden yang telah mewujudkan program ini ya, karena program ini sangat menjadi harapan ya, siswa, orang tua, guru ya, di mana impian kuliah di top universitas dunia itu memang sangat-sangat diharapkan, dan selama ini memang tidak semua siswa bisa mewujudkan impian itu ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon meninjau langsung lokasi penindakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil mengamankan ribuan kubik kayu ilegal di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur. Dari hasil operasi tersebut, Satgas PKH berhasil mengamankan lebih dari 4.600 meter kubik kayu bulat ilegal bersama 1 unit tongkang dan kapal penariknya. Kayu ilegal yang berhasil diamankan Satgas PKH diduga berasal dari kawasan hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, yang diangkut menggunakan tongkang Kencana Sanjaya dan tugboat Jenebora 1. Penindakan ini merupakan hasil pengembangan operasi terhadap praktik pembalakan liar yang diduga dilakukan oleh PT Berkah Rimba Nusantara dan seorang individu berinisial IM dengan modus pemalsuan dokumen legalitas kayu. Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon menjelaskan,
Penindakan yang dilakukan Satgas PKH merupakan bukti keseriusan TNI dalam mendukung penegakan hukum lingkungan secara profesional dan terukur. Ia menegaskan tindakan di lapangan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, namun tetap tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita sudah selesai penguasaan, kita akan limpahkan nanti ada penyidik kehutanan dan proses hukum berlanjut dari hulu sampai hilir, kata Pak Kabar Reskrim itu. Di Mentawai sudah kita amankan base camp, ekskavator, pekerja dan beberapa orang. Ini akan ditelusuri terus sesuai hukum. Tentunya ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang, terukur, namun tindakannya tegas. Adapun dari hasil perhitungan, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 239 miliar rupiah, terdiri dari kerugian ekosistem dan nilai ekonomi kayu. Langkah tegas Satgas PKH ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Saya dan juga pemirsa, kenapa sih saat-saat ini itu ataupun akhir-akhir ini masih ada aja orang-orang yang melakukan hal ilegal terkait dengan menggunakan ataupun melakukan sebuah bisnis. Selalu ada aja gitu ya ide-idenya, tapi kenapa sih harus menggunakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, tidak positif seperti itu. Kalau kita lihat ini banyak orang-orang ataupun oknum-oknum nakal yang menebang sembarangan ya, betul. Pohon-pohon yang seharusnya kita lestarikan dengan baik, kita jaga hutan kita, apalagi dari Menhut sendiri ya, Karhutla ini kan sudah bisa menekan secara signifikan. Oleh karena itu ketika pemerintah sudah berusaha melakukan yang terbaik, kita sebagai masyarakat juga harus turut membantu dan jangan merusak. Dan memang dengan adanya kasus adanya penambangan kayu secara ilegal ini cukup memprihatinkan, di mana ternyata banyak sekali masyarakat yang kurang peduli dengan adanya ekosistem lingkungan. Karena memang kalau kita ketahui ternyata pemerintah akhirnya mendapat kerugian hingga 200 miliar rupiah. Betul, ini banyak menjadi perhatian. itu. Betul, karena memang ternyata oknum ini menjual lagi dengan keuntungan yang cukup besar bagi dia, dan ternyata pemerintah yang akhirnya ambes sendiri dengan adanya kerugian yang diakibatkan oknum tersebut. Kita berharap bahwasanya ini dari TNI juga telah berhasil melakukan pencegahan bagaimana nantinya oknum tersebut akan dijerat dengan pasal yang berlapis, karena memang ternyata telah merusak ekosistem lingkungan. Betul, tidak hanya merusak ekosistem lingkungan tapi juga bisa merugikan orang-orang yang terdapat di sana ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar kita bisa mencintai lingkungan lagi. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi perihal pemberitaan salah satu program milik sebuah stasiun TV yang menyinggung tradisi di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Menurutnya, pondok pesantren menjadi bagian penting dari sejarah dan juga peradaban Indonesia, serta merupakan benteng moral bangsa yang melahirkan generasi ulama. Salah satu program milik stasiun TV kini menjadi perbincangan publik usai diduga menyinggung tradisi di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Menanggapi hal ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku prihatin atas konten yang ditayangkan oleh salah satu program stasiun TV. Menurutnya, Pondok Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan keadaban sosial. Nasaruddin mengatakan sejak ratusan tahun lalu, pesantren berperan besar dalam membentuk masyarakat Indonesia yang santun, taat, dan beradab. Kendati demikian, meski kecewa, dirinya meyakini para kiai dan santri akan memaafkan pihak salah satu stasiun TV atas tayangan konten tersebut. Saya juga selaku Menteri Agama Republik Indonesia merasa sangat kaget ya, dan merasa sangat prihatin akan adanya pemberitaan seperti itu. Sekian ratus tahun Pondok Pesantren sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab sampai dikristalisasikan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan. Keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia, kan. Kita lihat para turis, komentar orang-orang ke Indonesia, menyaksikan Indonesia itu sangat beradab. Itu tidak gratis. Ratusan tahun lamanya Pondok Pesantren menciptakan suasana keberadaban bangsa. Dan ada caranya Pondok Pesantren untuk menciptakan masyarakat beradab.
Itulah tradisi pesantren yang menjadi fenomena masyarakat, terutama umat Islam, ya kan. Bagaimana seorang murid menghargai seorang guru, bagaimana seorang santri menghormati kiainya. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan alasan pemerintah membantu pembangunan ulang pondok pesantren Al-Qazi dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, pemirsa, pemerintah kini tengah berupaya mementingkan perlindungan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak saat pembelajaran. Menko Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan, penggunaan APBN dalam pembangunan ulang pondok pesantren Al-Qazi dilakukan agar proses penanganannya menjadi lebih cepat. Terlebih, ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian besar terhadap pesantren-pesantren yang rawan di tanah air, lantaran pesantren dinilai telah menjadi elemen penting bagi masyarakat sejak sebelum Indonesia merdeka. Di samping itu, Menko juga menilai pesantren di Indonesia tumbuh dari nilai swadaya dan gotong royong, sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan. Tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara. Makanya Presiden memerintahkan untuk bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Itu pun jangan salah paham, banyak pesantren juga yang nggak mau dibantu. Pak Dodi tadi bilang, pesantren itu banyak tumbuh dari keswadayaan. Pesantren itu tumbuh dari iuran. Pesantren itu tumbuh dari gotong royong baik di sekitar maupun orang tua para santrinya. Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah, kemandirian itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono melantik pejabat Dewan Pengawas LPDB dan jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kementerian Koperasi pada 13 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Menko mengajak untuk bekerja sama dengan hati, menjaga integritas, dan menanamkan semangat pengabdian dalam setiap amanah yang dijalankan. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono melantik pejabat Dewan Pengawas LPDB dan jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kementerian Koperasi pada 13 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Menko mengajak untuk bekerja sama dengan hati, menjaga integritas, dan menanamkan semangat pengabdian dalam setiap amanah yang dijalankan. Menko menyampaikan selamat bertugas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan berpesan menjadikan jabatan sebagai ladang pengabdian, bukan sekedar tanggung jawab. Saya mengajak kita semua untuk bekerja dengan hati, menjaga integritas, dan menanamkan semangat pengabdian dalam setiap tugas yang diemban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang sangat besar ini demi kemajuan koperasi dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya itu, Kementerian Koperasi pun pastikan koperasi benar-benar menjadi pilar keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Haji dan Umroh ini melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung pada 14 Oktober 2025. Koordinasi dilakukan terkait dengan upaya transformasi perhajian Indonesia. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Kementerian Haji dan Umroh RI Danhil Anzar Simanjuntak melakukan audiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung pada Selasa 14 Oktober 2025. Koordinasi dilakukan terkait dengan upaya transformasi perhajian Indonesia. Kini Jaksa Agung tengah proses penelusuran terkait calon pejabat di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia agar dipastikan bebas dari terduga kasus-kasus haji pada masa sebelumnya. Melalui pertemuan itu juga dinyatakan bahwa Jaksa Agung sepakat untuk terus mendampingi proses penyelenggaraan haji, termasuk pergeseran aset dan sumber daya manusia atau SDM. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait pengalihan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada 2025. Menurut Menteri Keuangan, seharusnya anggaran MBG harus terserap atau dihabiskan. Jika telah semuanya terserap, maka dirinya tak dapat mengambil kembali anggaran tersebut.
Pemerintah tetap mendorong agar anggaran MBG dapat digunakan secara optimal hingga akhir tahun. Namun apabila ada sisa anggaran, dana tersebut tidak bisa dibiarkan menganggur karena tetap membebani keuangan negara. Ia berharap seluruh anggaran program MBG bisa terserap sepenuhnya agar tujuan program pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai. Malah bagus kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja, kan saya bayar bunga, itu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Sebelumnya Zulhas menegaskan bahwa anggaran MBG tidak mungkin dialihkan karena program tersebut merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar mengapresiasi 1 tahun kinerja pemerintahan di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Golkar menilai selama 1 tahunnya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan genap memasuki 1 tahun kinerja pertamanya pada 20 Oktober mendatang. Selama 1 tahun pemerintahan ini, Presiden Prabowo mampu membuat berbagai program andalan dan kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Hal itu terlihat dari semangat Presiden Prabowo yang membangun sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, hingga memberantas para koruptor. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pemerintahan Prabowo juga mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai kebangsaan seperti nasionalisme, patriotisme, serta solidaritas sosial. Oleh karena itu, Idrus mengajak untuk mendukung penuh program-program Astacita Prabowo sebagai visi pembangunan jangka panjang. Saya kira begini ya, kalau kita bicara tentang itu, Pak Prabowo kan sudah mulai kepada hal-hal yang sangat mendasar. Apa yang mendasar itu? Mulai daripada penguatan, ya hal yang mendasar itu terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan solidaritas sosial. Bahkan dulu Pak Prabowo setelah TKN ini kan tidak dibubarin tapi dilanjuti dengan GSN kan, Gerakan Solidaritas Nasional itu. Artinya adalah ingin mencoba di situ. Nah itulah sebabnya pada tahun pertama ini saya melihat bahwa Pak Prabowo yang pertama kali dilakukan adalah penguatan rasa nasionalisme, penguatan patriotisme, solidaritas sosial, penyadaran kepada kita semua bahwa kita ini adalah satu keluarga besar Indonesia. Jangan kita gontok-gontokan, jangan kita berantem, tapi mari kita satu untuk merawat rumah Indonesia besar ini. Itu Pak Prabowo. Dan ini sudah dilakukan. Ya ini secara secara bertahap. Dan karena itu maka selanjutnya pada saat yang sama sebenarnya sudah dimulai bagaimana Astacita itu dilakukan sebagai sebuah gerakan pembangunan. Dan itu pandangan Golkar juga, bahwa Astacita ini bukan hanya sekedar program-program secara parsial, tetapi harus dilihat sebagai sebuah gerakan pembangunan. Ya bahkan ke depan Partai Golkar melihat Astacita ini harus dijadikan dasar untuk menyusun misalnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepengurusan Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi DKI Jakarta periode 2025-2029 ini resmi dilantik pada Rabu 15 Oktober 2025. Hardianto Kenet yang menjadi Ketua Umum Percasi DKI Jakarta mendapat tantangan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua Percasi Pusat Utut Adianto untuk melanjutkan tradisi DKI Jakarta menjadi juara di Kejuaraan Nasional Catur. Seperti diketahui, Hardianto Kenet terpilih secara aklamasi menjadi Ketum Percasi DKI Jakarta pada 26 Juli 2025 di Tavia Heritage Hotel. Pria 44 tahun itu menggantikan Pandapotan Sinaga. Pramono langsung memberikan tantangan kepada Kenet untuk Kenet bisa melanjutkan tradisi DKI Jakarta menjadi juara di Kejuaraan Nasional Catur. Kebetulan Kejurnas Catur 2025 akan segera berlangsung di Mamuju, Sulawesi Barat 7-13 November 2025. Dan seperti kita ketahui bersama, Percasi DKI Jakarta ini selalu memberikan kontribusi capaian ataupun prestasi yang baik bagi DKI Jakarta, termasuk dalam kejuaraan-kejuaraan yang ada. Dan saya berharap dalam kejuaraan ke-50 Percasi atau kejuaraan catur yang akan diadakan di Mamuju, Sulawesi Barat, saya sungguh berharap Percasi DKI Jakarta tetap menjadi juara umum.
Dan untuk itu kepada Pak Kenneth dan kawan-kawan yang baru saja dilantik, mohon apa yang menjadi momentum baik bagi Jakarta ini terus tetap dipertahankan. Tantangan dari Pramono ini disanggupi Kenneth. Politisi PDI Perjuangan itu siap membawa Percasi DKI Jakarta mempertahankan juara umum yang didapat saat kejurnas sebelumnya. Saat itu DKI merebut 6 medali emas, Kenneth kini mematok target 10 emas. Mamuju nanti kita rencana kita melihat dulu berapa kategori yang akan dilombakan. Tapi yang pasti total emas di kejurnas catur ini ada 17. Ya, Pak Gubernur memberikan saya target harus juara umum gitu. Sebelumnya kejurnas ini diadakan di Jakarta, kita menyabet 6. Mungkin mudah-mudahan saya bisa menambah 4, jadi 10 emas dari 17 emas. Pelantikan pengurus Percasi DKI Jakarta 2025-2029 baru dilakukan di Balai Agung Balai Kota Jakarta pada 15 Oktober 2025. Utut Adianto yang melantik langsung Kenneth dengan Pramono Anung turut menyaksikan pelantikan ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kolaborasi dua kementerian strategis kembali menguat, di mana Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan juga Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana melakukan pertemuan pada Selasa 14 Oktober 2025. Kedua kementerian tersebut membahas satu hal penting bagi masa depan pariwisata Indonesia, yakni konektivitas transportasi. Kementerian Perhubungan terus memberikan dukungan melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi untuk menunjang daerah destinasi pariwisata nasional. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana pada Selasa 14 Oktober 2025. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas konektivitas sebagai kunci akselerasi pertumbuhan pariwisata, serta sepakat bahwa akses transportasi yang memadai akan menjadikan destinasi wisata berdaya saing baik secara nasional maupun internasional. Menpar meminta dukungan Kemenhub diantaranya untuk membuka rute penerbangan ke destinasi wisata prioritas dan regeneratif, baik penerbangan domestik maupun internasional. Hingga terkait akselerasi pengembangan wisata bahari di Indonesia, yakni dalam hal perizinan angkutan laut pariwisata dan peningkatan standar, serta prosedur dan pengawasan keselamatan transportasi laut. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kemenhub dan Kemenpar optimis dapat memperkuat konektivitas nasional dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata Indonesia di mata dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menghadiri pembukaan Erau Adat Kutai 2025 di Tenggarong. Kehadirannya menegaskan dukungan pemerintah terhadap pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi lokal. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana turut hadir dalam pembukaan Pesta Adat Erau 2025 yang berlangsung di Stadion Rondong Demang, Kalimantan Timur. Perayaan budaya tahunan ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian adat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal serta memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Menpar menyatakan bahwa Erau sejalan dengan program unggulan Kemenpar, Event by Indonesia, dan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ajang budaya bertaraf internasional. Selain menjaga kekayaan tradisi, Erau juga dinilai mampu menarik minat wisatawan dari dalam dan luar negeri. Hari ini saya sungguh berbahagia berada di tengah masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk menyaksikan warisan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang berpadu menjadi satu perayaan penuh makna. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita rayakan bersama agar Pesta Adat Erau terus menjadi kebanggaan Kutai Kartanegara, kebanggaan Kalimantan Timur, dan kebanggaan Indonesia. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, menjelaskan bahwa istilah Erau berasal dari kata ero yang berarti ramai dan penuh sukacita. Menurutnya, Erau merupakan simbol identitas budaya dan wujud kearifan lokal yang patut dilestarikan. Ia berharap kegiatan ini semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya, sekaligus memperkuat pariwisata dan ekonomi daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sri dan juga pemirsa, senang sekali rasanya kalau kita melihat beberapa kebudayaan Indonesia ini kan sangat luar biasa ya, sangat kaya sekali. Kita tidak hanya kaya akan alam, sumber daya alamnya juga seperti itu ya, tapi juga kita kaya akan budaya dan juga adat. Kita lihat berbagai adat istiadat yang ada di Indonesia ini sangat beragam, sangat unik-unik dan bagus sekali. Dan kita juga turut bangga dan mengapresiasi ketika di beberapa daerah ini masih menganut adat-adatnya, terus juga masih dilestarikan. Apalagi nih di Kutai ataupun di Kalimantan ini diperlihatkan bagaimana sih terkait dengan budaya di situ seperti itu ya. Apalagi ini juga menghadirkan sukacita, kegembiraan yang sangat luar biasa. Betul, memang ternyata adat Erau ini setiap tahunnya memang selalu diadakan oleh masyarakat di sana. Karena memang dirayakan bersama ya. Betul, tujuannya untuk melestarikan budaya tersebut. Bagaimana nantinya budaya tersebut tidak berhenti ataupun bisa dikenal lagi dengan generasi muda. Karena memang ternyata Erau ini artinya ramai dan sukacita. Kita berharap bahwasanya masyarakat Kutai Kalimantan Timur juga bersukacita dengan adanya budaya tersebut, dan bahkan kehadiran dari Menteri Pariwisata ini menunjukkan bahwasanya pemerintah hadir untuk melestarikan bagaimana budaya di Indonesia, bahkan juga bisa menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Kutai Kalimantan Timur. Karena kalau kita lihat memang daripada turis-turis mancanegara untuk datang ke Indonesia ini tidak hanya dari segi wisatanya saja mereka tertarik, tapi juga dari adat istiadat yang ada di Indonesia ini mereka juga sangat tertarik dan sangat unik-unik seperti itu ya, yang mungkin memang tidak ada di negara-negara lain seperti itu. Makanya mereka langsung melihat di Indonesia yang begitu kaya dengan kekayaan alamnya, kekayaan budayanya luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya ini masyarakat dimanapun Anda berada ini bisa terus melestarikan budayanya masing-masing. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana roket Starship milik SpaceX berhasil menyelesaikan uji terbang ke-11 dari fasilitas Starbase di Texas Selatan pada Senin 13 Oktober 2025 waktu setempat. Uji coba ini menjadi yang terakhir sebelum versi baru Starship dengan teknologi yang juga ditingkatkan mulai digunakan untuk persiapan misi ke bulan dan Mars. Inilah video yang memperlihatkan saat Starship diluncurkan dari fasilitas SpaceX dan pemisahan booster sebelum akhirnya mendarat di laut. Roket lepas landas sesudah pukul 18:25 waktu setempat dengan tahap atas Starship yang ditumpuk di atas booster Super Heavy. Setelah mendorong tahap atas ke arah luar angkasa, booster melakukan penurunan terkendali di Teluk Meksiko sekitar 7 menit setelah lepas landas. Tahap atas kemudian mendarat di Samudra Hindia sesuai rencana. Pejabat NASA Sean Duffy menyebut misi ini sebagai langkah besar menuju pendaratan astronot di kutub selatan bulan. SpaceX menyatakan uji coba berikutnya akan menggunakan prototipe Starship yang dilengkapi pembaruan untuk misi jarak jauh. Presiden SpaceX Gwen Shotwell mengatakan inilah kendaraan yang berpeluang membawa manusia ke bulan dan Mars. Sebelum sejumlah uji terbang Starship berakhir dengan kegagalan, namun program ini mulai berhasil pada uji terbang Agustus lalu. Uji coba pada Senin malam tersebut mengusung satelit palsu Starlink dan menjalankan manuver yang lebih kompleks untuk menguji kemampuan kendaraan luar angkasa tersebut. Program Artemis NASA yang menargetkan pengembalian manusia ke bulan menggunakan versi modifikasi Starship sebagai pendarat untuk misi Artemis 3 yang dirancang berangkat pada pertengahan tahun 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, distrik Kagurazaka ini di Tokyo berubah menjadi lautan kostum kucing saat parade Bake Neko digelar pada Minggu 12 Oktober 2025. Acara tahunan ini mengusung tema kucing supranatural dari cerita rakyat Jepang dan menjadi daya tarik budaya setiap musim gugur. Parade Bake Neko atau kucing jelmaan kembali digelar di distrik Kagurazaka, Tokyo pada Minggu 12 Oktober 2025. Acara ini terkenal sebagai festival yang menggabungkan cerita rakyat Jepang, unsur sastra, dan suasana Halloween dalam satu perayaan. Tema parade mengangkat sosok Bake Neko, kucing supranatural, yang dalam cerita rakyat Jepang dipercayai memiliki kekuatan mistik dan mampu berubah wujud. Rekaman dari lokasi menunjukkan peserta dari berbagai usia berpakaian kucing, berjalan dan menari di sepanjang jalan utama Kagurazaka. Festival
ini pertama kali diselenggarakan pada 2010 untuk menghidupkan kembali suasana komunitas lokal. Panitia penyelenggara mengungkapkan acara ini terinspirasi dari novelis Natsume Soseki yang dikenal melalui karya Aku Seekor Kucing. Menurutnya, Kagurazaka memiliki kaitan dengan sosok Soseki dan melalui tema kucing ini, warga ingin mempromosikan kembali kawasan tersebut. Dalam acara utama, peserta mengenakan kostum lengkap dengan telinga dan ekor kucing saat berparade di tengah penonton. Seorang peserta asal Taiwan, Liu Ting, mengatakan festival ini menunjukkan keberagaman yang menyatukan semua orang tanpa memandang asal. Parade ini juga dimeriahkan penampilan brass band dan tari Anya Dance yang merupakan versi kucing dari tari tradisional Awa Odori, serta acara Trick of Treat untuk anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, negara-negara maritim terbesar di dunia berkumpul di London untuk membahas aturan baru yang bisa mengubah arah industri pelayaran global. Jika disetujui, aturan ini akan menjadi langkah bersejarah dengan penerapan pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Bertempat di markas Organisasi Maritim Internasional London, negara-negara anggota berkumpul untuk membahas rancangan aturan baru yang bertujuan mendorong industri pelayaran meninggalkan bahan bakar fosil. Saat ini sebagian besar kapal pengangkut barang masih menggunakan bahan bakar minyak berat yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar. Jika disetujui, aturan baru ini akan menjadi pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Dalam rancangan yang disebut Net Zero Framework, aturan ini akan mengatur pengurangan emisi secara bertahap dari bahan bakar kapal. Kapal diwajibkan mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Kapal yang melebihi batas emisi akan dikenakan biaya tambahan atau pajak emisi global. Dari kebijakan ini, IMO memperkirakan akan terkumpul 11 hingga 13 miliar dolar per tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung transisi ke bahan bakar ramah lingkungan, memberikan insentif bagi kapal efisien, serta membantu negara berkembang dalam proses transisi. Namun langkah ini tidak berjalan mulus. Pemerintah Amerika Serikat di bawah administrasi Trump menolak rencana tersebut dan mengancam akan memberikan tindakan balasan jika negara lain tetap melanjutkannya. Meski begitu, banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai terobosan besar dalam upaya menekan emisi global. Selama 1 dekade terakhir, emisi dari sektor pelayaran terus meningkat seiring pertumbuhan perdagangan internasional. Kini industri pelayaran menyumbang hingga 3% dari total emisi karbon dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, situasi di Madagaskar kian memanas setelah Presiden Andry Rajoelina ini mengumumkan telah terjadi upaya kudeta. Hal ini terjadi setelah satuan elit militer negara itu bergabung dengan aksi protes dan mengumumkan pemimpin baru di tubuh angkatan bersenjata. Madagaskar diguncang gejolak politik terbesar dalam bertahun-tahun. Presiden Andry Rajoelina mengatakan kudeta sedang berlangsung tak lama setelah pasukan elit militer memilih berpihak kepada pengunjuk rasa dan menuntutnya mundur. Satuan itu menyatakan telah mengambil alih kekuasaan militer dan menunjuk Jenderal Demosthenes Pikulas sebagai pemimpin baru angkatan bersenjata. Komandan elit militer Kolonel Michael Randrianirina menyatakan mereka merespons seruan rakyat. Meskipun menolak menyebutkan sebagai kudeta, mereka jelas telah berada dalam posisi penguasaan. Aksi protes yang memicu krisis ini dipimpin oleh kelompok Genjet Madagaskar yang telah turun ke jalan sejak akhir September. Unjuk rasa yang pada awalnya dipicu keluhan terhadap pemadaman listrik dan air telah berkembang menjadi tuntutan luas untuk reformasi dan mundurnya pemerintah. PBB melaporkan sebanyak 22 orang tewas dan puluhan luka-luka, namun pemerintah Madagaskar membantah angka tersebut. Saat ketegangan memuncak, satuan militer bentrok dengan pasukan keamanan yang ditugaskan membubarkan massa. Dalam pernyataannya, Presiden Rajoelina mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Situasi di Antananarivo masih terlihat tenang, namun penempatan militer yang masif membuat warga was-was akan konflik terbuka. Seiring meluasnya unjuk rasa, berbagai kelompok masyarakat, organisasi sipil, dan serikat pekerja turut bergabung dalam aksi. Warga mengeluh atas mahalnya biaya hidup, terbatasnya akses pendidikan, dan penyalahgunaan dana publik oleh pejabat. Untuk meredam kerusuhan, pemerintah telah menerapkan jam malam di ibu kota dan sejumlah kota besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ini melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Irak Mohammed Zia Al-Sudani di Mesir. Pertemuan tersebut berlangsung di sela KTT Perdamaian Sharm El Sheikh yang digelar untuk membahas konflik Gaza.
Inilah rekaman video yang memperlihatkan Sheikh Mansyur berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang juga didampingi Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Keduanya tampak berbincang singkat sebelum berpindah ke sesi foto bersama yang menunjukkan suasana penuh kehangatan antara kedua negara. Dalam rekaman terpisah, Sheikh Mansyur juga terlihat mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani yang juga didampingi pejabat tinggi dari kedua negara. Menurut laporan media Uni Emirat Arab, ketiga pemimpin tersebut membahas bentuk kerjasama dan upaya bersama untuk memperkuat hubungan trilateral termasuk di bidang ekonomi, investasi, dan stabilitas regional. Pembahasan juga menyentuh peran masing-masing negara dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza. Sheikh Mansyur bin Zayed telah tiba di Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025 pagi untuk menghadiri KTT perdamaian yang diprakarsai Mesir dengan peserta dari berbagai negara dan organisasi internasional termasuk Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan tahanan Palestina kini dibebaskan oleh Israel setelah Hamas menyerahkan 20 sandera yang masih hidup ke Tel Aviv melalui Palang Merah Internasional atau ICRC. Pembebasan para tahanan ini disambut sorak gembira di wilayah jalur Gaza dan tepi barat. Negara Israel dengan negara Palestina telah bersepakat untuk melakukan gencatan senjata usai berkonflik dengan memakan banyak korban jiwa. Gencatan senjata ini menjadi angin segar bagi beberapa negara, tak terkecuali Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tampak terlihat wajah-wajah gembira tahanan Palestina yang telah dibebaskan oleh Israel pada Senin lalu dengan dijemput oleh bus-bus di jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Pembebasan para tahanan tersebut setelah Hamas menyerahkan 20 sandera yang masih hidup. Dalam video yang berasal dari jurnalis Gaza, Mohamed Rabah, juga terlihat puluhan ribu warga Palestina berkumpul menantikan putra-putra mereka yang dibebaskan di tengah kebahagiaan yang meluap-luap. Menurut tahap pertama perjanjian gencatan senjata, semua tahanan Israel yang masih hidup di Gaza akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 250 tahanan Palestina dari penjara Israel. Dari Gaza, Palestina, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang warga tewas saat terjadi bentrok antar kampung di Kota Medan Senin 13 Oktober 2025. Diduga warga yang tewas ini korban salah sasaran dari salah satu massa yang bentrok. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Berawal dari terjadinya bentrok antar pemuda di perlintasan rel kereta api di Jalan Padang Medan, Sumatera Utara. Seorang warga tewas dipukuli salah satu massa yang bertikai. Korban pukuli karena diduga merupakan salah seorang dari massa yang menjadi lawan yang menghakiminya. Diketahui saat bentrok berlangsung, korban yang berinisial DMN bersama rekannya sedang mengendarai beca motor di lokasi kejadian. Tiba-tiba salah satu massa yang bertikai langsung menghajar korban. Korban yang kesehariannya bekerja mengumpulkan sisa makanan untuk hewan piaraannya dikeroyok hingga akhirnya meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam. Jasad korban kini sudah disemayamkan di rumahnya di Jalan Betet, Perumnas Mandala Medan, Sumatera Utara. Anaboru Sitorus, bibi korban, mengaku korban saat itu bermaksud ingin menemui sahabatnya untuk menebus ponsel yang digadaikannya. Saat melintas di lokasi bentrokan, korban diteriaki sekelompok orang yang menyebut dirinya merupakan warga dari kampung sebelah yang terlibat bentrokan. Korban yang tidak ikut-ikutan dalam bentrokan tersebut langsung dihajar hingga akhirnya tewas dengan luka tusukan di rusuk sebelah kirinya. Ini ada HP-nya Kian digadikannya di gang itu. Jadi dia mau nanya HP-nya itunya ke situ. Nah, rupanya orang ini yang tawuran ini yang dari sana, yang Bang Padang sana, udah datang ke sini mau menyerang orang rel ini. Jadi karena ditengoklah dia keluar, ini anak rel 1 katanya itu, terus disambutlah dia yang kena, tikamlah dia di sini. Cuman satu tikaman aja, Bu? Iya. Pihak kepolisian dari Polrestabes Medan kini sudah menyelidiki kasus tewasnya korban tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, belasan pelajar terlibat duel dengan tangan kosong di tengah jalan raya Dharma Wangsa 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi duel yang mengganggu aktivitas warga tersebut viral di media sosial. Diduga akibat saling ejek di media sosial, dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah terlibat tawuran di tengah jalan Dharma Wangsa 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tawuran terjadi setelah kedua kelompok membuat janji di media sosial untuk bertemu di lokasi tawuran. Dari video amatir dan keterangan warga, aksi baku hantam dari dua kelompok pelajar ini hanya menggunakan tangan kosong.
Meski begitu, aksi duel tersebut tetap saja membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi dan aktivitas warga menjadi terganggu. Bang, pas saya lihat komunitas emang nggak ada yang bawa barang, saya lihat cuma tangan kosong doang. Bang, itu yang abang yang tahu, itu tawurannya antar pelajar atau? Pelajar sih. Berapa banyak bang pelajar? Hampir lebih dari belasan ya? Ya belasan ada, belasan orang ada. Bawa kendaraan motor? Bawa motor semuanya, dari arah sini, dari arah sana juga cuma belasan. Bawa senjata tajam? Kalau yang saya lihat sih enggak. Ya mungkin kalau yang saya lihat. Warga yang gerah dengan aksi para pelajar tersebut akhirnya membubarkan paksa hingga para pelajar kocar-kacir melarikan diri. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ini kenapa sih warga Jakarta tuh ada-ada aja, Jakarta keras kayak gitu ya. Daripada duel-duel yang gak bermanfaat, mendingan kita duel nyanyi aja gitu kan ya, menghibur masyarakat. Kalau itu kan meresahkan masyarakat, Sally. Kasihan kan orang-orang di sana juga kan jadinya khawatir, cemas. Kalau kita duel-duel nyanyi kan luar biasa pagi hari ini. Betul, menghibur. Kalau duel-duel kayak gitu kan ini merugikan diri sendiri, merugikan masyarakat. Terus juga bisa ada menghadirkan korban-korban yang mungkin terluka. Betul, dan memang ternyata sangat disayangkan ini walaupun dengan duelnya dengan tangan kosong, tapi ternyata ini juga merugikan. Untung saja mungkin tidak ada korban jiwa, ataupun ada korban jiwa, ini tetap aja merugikan. Kita berharap bahwasanya ada penindakan tegas terhadap sekelompok warga ataupun orang yang melakukan duel-duel tersebut. Tawuran kayak gitu ya. Karena ternyata masyarakat di sekitaran sana juga cukup meresahkan, dan kita berharap bahwasanya pihak kepolisian terus menjaga keamanan di sana. Karena memang ternyata masih banyak sekali warga-warga yang ikut dengan aksi-aksi tersebut. Daripada duelnya dilakukan untuk meresahkan masyarakat, lebih baik duelnya itu dijadikan sebuah manfaat. Mungkin ikut perlombaan pencak silat, lomba taekwondo, itu kan lebih bagus ya daripada hobi jadinya. Daripada amarahnya disalurkan ke situ, mending langsung aja ke mungkin ikutan komunitas kayak gitu kan bisa bermanfaat ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan World Sight Day atau WSD Jawa Timur tahun 2025 di Islamic Center Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini tentunya dirancang khusus dengan membagikan 1.000 kacamata gratis kepada anak-anak dari 12 sekolah dasar atau madrasah Istidaiyah di Surabaya. Memperingati World Sight Day Jawa Timur 2025 atau Hari Penglihatan Dunia, Ikatan Profesi Optometris Indonesia bersama Nukir Lazisnu menggelar aksi sosial bertajuk Bersatu Selamatkan Penglihatan Generasi. Kegiatan yang dipusatkan di Islamic Center Surabaya ini menjadi bukti nyata kepedulian terhadap kesehatan mata anak-anak Indonesia. Sebanyak 1.000 kacamata gratis dibagikan kepada siswa-siswi sekolah dasar di Surabaya yang sebelumnya telah menjalani screening tajam penglihatan. Aksi ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir serta mengapresiasi kolaborasi antara tenaga profesional dan lembaga sosial tersebut. Khofifah berharap kegiatan ini memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan dan masa depan anak-anak Jatim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria berinisial C, warga Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, ini tewas ditikam adik tirinya sendiri. Korban mengalami luka di kepala, leher, dan punggung. Aksi sadis itu diduga dipicu emosi pelaku yang tersinggung dengan perkataan korban. Beginilah kondisi di lokasi kejadian saat warga digegerkan dengan insiden pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang adik tiri terhadap kakaknya sendiri. Peristiwa terjadi di Kampung Sepang Susukan, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Serang, Banten. Korban berinisial C tewas ditikam berulang kali oleh adik tirinya berinisial EP hingga mengalami luka parah di bagian kepala, leher, dan punggung. Kejadian berawal saat keduanya terlibat cekcok di dalam rumah. Pelaku yang tersinggung dengan ucapan korban tak kuasa menahan emosi dan langsung menyerang menggunakan senjata tajam. Usai menikam, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban yang bersimbah darah dilarikan ke rumah sakit Derajat Prawira Negara untuk mendapatkan pertolongan, namun naas nyawanya tak tertolong.
Polisi mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan berhasil mengamankan pelaku tak lama setelah kejadian. Sementara jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Nah, di sini korban diketahui atau berinisial daripada CC, umur 35 tahun. Sedangkan pelaku diduga yaitu saudara EP, inisial 28 tahun, di mana pelaku sendiri merupakan adik tiri dari korban. Untuk sementara hasil pemeriksaan bahwasannya sebelumnya itu memang terjadi, yaitu pada hari Jumatnya itu terjadi cekcok keduanya. Hari Jumatnya, di mana pada waktu itu korban sempat memaki dan mengancam pelaku serta mengajak duel. Pelaku ya bisa kita amankan setelah kejadian, tetapi memang pelaku sendiri karena memang pada waktu itu pada saat kejadian korban sempat melakukan perlawanan dan pelaku sendiri sedang dalam perawatan karena mengalami luka. Pasal yang kami sangkakan dalam hal ini itu pasal tentang pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, di mana ancaman hukumannya yaitu dihukum mati atau penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya penjara selama 20 tahun. Pelaku EP terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap komplotan pencuri sepeda motor yang nekat menggasak motor dinas milik anggota polisi. 2 orang pelaku sudah ditangkap, sementara 2 lainnya masih dalam pengejaran. 2 pelaku yang berhasil dibekuk masing-masing berinisial HY dan MI, warga kota Bandar Lampung. Keduanya ditangkap petugas pada Rabu 8 Oktober lalu setelah terlibat sejumlah aksi pencurian motor di kota Bandar Lampung. Sementara 2 rekan mereka masing-masing yakni berinisial ER dan RI yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Dari hasil penyelidikan, tersangka HY dan ER sudah beraksi di 8 TKP, sedangkan MI dan RI di 4 TKP berbeda. Modus mereka yakni melakukan hunting pada malam hingga dini hari. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan salah satu unit yang dicuri komplotan ini bahkan motor dinas anggota Sabhara Polresta Bandar Lampung jenis KLX. Beruntung motor tersebut dilengkapi GPS sehingga petugas berhasil melacak hingga ke wilayah negeri Katon, Pesawaran. Dari pengembangan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti 6 unit motor yang 4 diantaranya merupakan hasil curian, kemudian STNK dan jaket ojol yang digunakan salah satu pelaku saat beraksi. Awalnya pengungkapan ini para tersangka ini bisa kita amankan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim TK bersama Ranmor Polresta Bandar Lampung terkait dengan pelaku yang diduga mengambil 1 unit motor KLX dinas milik Polresta Bandar Lampung. Di lokasi itu kemudian setelah dilakukan upaya penyelidikan, akhirnya kemudian ditangkap dan di saat itu ditemukan para pelaku ini. Dan kemudian dikembangkan sehingga kemudian kita bisa mengungkap dan mengambil barang bukti yang ada. Sementara saudara M sendiri berdasarkan penyidikan sementara yang bersangkutan sudah melakukan sebanyak 4 TKP. Jadi kalau saudara H tadi 8 TKP, sementara saudara M 4 TKP. Saat ini keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi pun masih memburu 2 pelaku lain yang melarikan diri. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Suasana kawasan Pasar Angso 2 Kota Jambi mendadak gempar pada Selasa kemarin, 14 Oktober 2025. Seorang pria diduga nekat menyerang seorang pria lain yang disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya. Insiden ini pemirsa diduga dipicu oleh rasa cemburu. Seorang pria ditemukan tergeletak tak sadarkan diri dengan luka serius di bagian dada dan wajahnya. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pasar Angso 2, Kota Jambi pada Selasa 14 Oktober 2025 dini hari. Diduga pria tersebut dianiaya oleh seorang pria lain yang disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya. Warga yang mengetahuinya berkerumun berupaya menolong korban yang tidak berdaya.
Saksi di lokasi menyebutkan sebelum insiden terjadi, warga sempat mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita. Warga yang panik kemudian melaporkan kejadian ke kantor polisi. Polisi dari Polsek Telanai-Pura pun kemudian datang dan berhasil mengamankan pelaku penganiayaan tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan terlihat menangis sesenggukan usai diduga menjadi korban perampasan motor di kawasan Summarecon Digital Center Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang perempuan tengah menangis keras di pinggir jalan akibat diduga menjadi korban perampasan sepeda motor. Peristiwa terjadi di area parkir Summarecon Digital Center, Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Menurut keterangan dalam video, pelaku diduga sempat menodong korban sebelum membawa kabur motor yang digunakan oleh korban. Kejadian ini mengundang perhatian warga sekitar, namun pelaku telah berhasil melarikan diri. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana seorang pria berusia 43 tahun ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo karena mengedarkan sabu yang didapat dari hasil menagih utang kepada rekannya. Inilah Aris Mariono, 43 tahun, seorang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang diciduk polisi saat berupaya mengedarkan paket sabu dari hasil menagih utang kepada temannya senilai 6 juta rupiah. Lantaran butuh uang untuk biaya perceraian, tersangka Aris menagih utang kepada temannya yang ternyata pengedar narkoba. Bukannya dibayar dengan uang, utang tersebut justru dibayar menggunakan paket sabu dengan berat 5,70 gram yang dibagi menjadi 6 paket. Setelah mendapatkan barang haram itu, pelaku kemudian berusaha mengedarkannya. Namun naas, polisi lebih dulu mengendus dan menangkap pelaku sebelum pelaku berhasil menjualnya. Setelah pelaku, polisi melakukan pendalaman dan mengungkap pemasok sabu yang merupakan teman pelaku berinisial EK tersebut. Kini keduanya telah diamankan petugas. Dari hasil interogasi petugas saat penangkapan, tersangka mengaku bahwa piutang dirinya dengan temannya karena bisnis. Uang tersebut sedianya akan digunakan tersangka untuk biaya perceraiannya. Itu dalam sana Pak, apa kayu. Pertama kan anunya kayu gitu Pak. Bukan narkoba sebenarnya Pak. Terus sampai mau nyaur utang nggak punya uang gitu? Tidak, dibayar utang, ini dibayarin utang. Soalnya dibayar sabu Pak. Pertama saya nggak mau dikasih sabu itu. Terus? Tapi kenapa mau? Lah karena saya kepepet butuh banget buat pengacara cerai saya tuh loh Pak. Kasat Narkoba Polresta Solo Kompol Arfia menyampaikan bahwa tersangka Aris ini ditangkap karena hendak mengedarkan narkoba jenis sabu usai menagih hutang temannya. Namun sebelum menjual sabu tersebut, tersangka lebih dulu diamankan oleh petugas. Tersangka mempunyai salah satu mempunyai tanggungan hutang, kemudian akan dibayar dengan menggunakan sabu untuk dijual. Jadi belum selesai menjual, yang bersangkutan sudah tertangkap. Selain mengamankan paket sabu, petugas juga mengamankan pipet kaca berisi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu atau bong, dan sebuah ponsel. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, subsidiar 112 ayat 1, dan subsidiar 127 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Viral di media sosial, siswa SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak mendadak ricuh lantaran salah seorang siswa yang diduga dipukul oknum kepala sekolah mereka akibat ketahuan merokok di belakang sekolah. Kejadian tersebut pemirsa terjadi saat jam istirahat Jumat 10 Oktober 2025 siang. Beginilah video amatir suasana di Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN 1 Cimarga yang berlokasi di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, yang melakukan aksi mogok belajar. Para siswa keluar kelas dan melakukan aksi protes terkait adanya kekerasan terhadap salah satu siswa yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Menurut keterangan sejumlah saksi mata di lokasi, aksi pemukulan itu terjadi di ruang kepala sekolah. Awalnya korban berinisial IN dipanggil untuk diberikan teguran. Namun tanpa alasan jelas, oknum kepala sekolah malah mengamuk dan memukul korban berkali-kali hingga pingsan. Ratusan para siswa yang menyaksikan kejadian tersebut sontak berhamburan ke halaman sekolah. Mereka kemudian menggelar aksi spontan menolak kekerasan di lingkungan pendidikan. Dengan lantang, ratusan siswa meneriakan yel-yel. Aksi protes itu berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru terlihat mencoba menenangkan massa. Sebagian siswi yang menyaksikan kejadian sempat pingsan. Sementara korban dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis.
Salah seorang siswa menuturkan jika kejadian tersebut terjadi di belakang sekolah saat mereka sedang tengah asik merokok. Tiba-tiba pihak sekolah membergoki para murid, mereka pun langsung membuang rokok tersebut. Pihak kepala sekolah yang emosi langsung menendang para siswa yang ketahuan merokok hingga pingsan. Terus saya di belakang warung itu ngerokok. Gak lama ketemu ke sekolah, otomatis saya kaget, lari, membuang rokok. Terus rokoknya disuruh dicari sama kepala sekolah, nggak ketemu. Di situ kata kepala sekolah, bohong katanya. Tadi udah lihat katanya rokoknya, suruh ketemu aja. Jadi ini ya, di situ nggak ada, nggak ketemu. Terus setelah itu, nggak lama kepala sekolah emosi, saya ditendang sekali. Tendang? Iya. Apanya yang tendang? Belakangnya. Punggung? Kaki? Iya. Kanan nggak? Terus kanan nggak? Kepala nggak? Itu mantap sih. Nggak, pas saat ditendang kena nggak ditendang? Kena. Iya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria, membenarkan kejadian tersebut. Saat ia memergoki siswa yang bersangkutan sedang merokok, ia pun menegur siswa tersebut. Namun karena siswa tersebut tidak mau mengakui perbuatannya, padahal menurutnya bukti rokok sudah ada di lokasi. Ia pun kesal hingga mengeluarkan kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap siswa tersebut. Ya kita mau kerja aja, kita ASN. Ya kan, kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya. Bu Emi tolong share di grup, ada di HP. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu infonya. Ternyata ya belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini menetapkan 2 pejabat Badan Pertahanan Negara BPN menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi lahan PTPN 1 Regional 1 pada Selasa 14 Oktober 2025. Kedua pejabat BPN yang kini ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing Kepala Kantor BPN Sumut periode 2022-2024 berinisial ASK dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang inisial ARL. Penyidik menetapkan keduanya setelah menemukan alat bukti yang menjerat keduanya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengolahan dan penjualan serta pengalihan aset milik PTPN 1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propetindo melalui kerjasama dengan PT Citraland seluas 8.077 hektar. Kasipitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Jeffrey dalam keterangan persnya mengatakan, selain ditetapkan sebagai tersangka, kedua pejabat BPN tersebut ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Tanjung Kusta, Medan. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi lahan milik PTPN 1 Regional 1 ini, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Untuk perbuatan para tersangka saat ini akibat adanya penyalahgunaan kewenangan. Dan dari hasil pendalaman kita selama melakukan penyidikan secara maraton, ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka. Saja itu. Nanti akan kita sampaikan pada saat di persidangan. Kalau dari tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada tersangka baru dan tersangka lainnya. Kedua tersangka yang telah mengenakan rompi tersebut diboyong ke Rutan Tanjung Kusta, Medan menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor yang membawa istri dan anaknya ditangkap aparat kepolisian Polsek Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga menetapkan pelaku dan istrinya tersebut sebagai tersangka. Aksi pasangan suami istri ini viral di media sosial usai ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Perjuangan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polsek Babelan menetapkan N, suami berusia 34 tahun, dan U, istri berusia 20 tahun sebagai tersangka. Keduanya mencuri motor milik seorang jamaah yang sedang sholat di sebuah musola. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Senin 13 Oktober 2025 dini hari. Pelaku yang berboncengan dengan sang istri sembari membawa anaknya yang masih berusia 4 tahun, merusak kunci kontak motor korban kemudian membawa lari. Namun naas saat akan kabur, tersangka dipergoki warga dan langsung diamankan. Menurut Kapolsek Babelan, Kompol Wito, dari hasil penyelidikan, pasangan ini sudah berkali-kali melakukan aksi serupa, bahkan di luar wilayah Babelan. Keduanya mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi dan anaknya yang sedang sakit. Mereka memiliki 4 anak, masing-masing berusia 1, 3, 4, dan 9 tahun. Akan melakukan rilis terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2
yang mana pelaku dari kejadian ini adalah seorang suami dan istri. Ya. Untuk kejadian, ya, waktu kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 pukul 06.00. Adapun TKP yaitu di parkiran musola Kampung Ujung Harapan RT 04 RW 04 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Adapun barang bukti yang sudah diamankan berupa 1 unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2011 Nopol 3377 FFM. Juga 1 Honda Vario warna ungu dan 1 paket kunci letter T, ya, yang akan digunakan pelaku untuk melakukan perbuatannya. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah mereka berdua suami istri membawa anaknya berboncengan keliling, kemudian mencari sepeda motor yang terparkir. Setelah itu istrinya ada di motor bersama anaknya yang berusia 4 tahun. Kemudian suaminya melakukan aksinya mengambil sepeda motor yang terparkir milik korban. Kemudian dituntun sepeda motor yang nanti akan di step, dibawa kabur dan akan dicuri untuk dijual. Kemudian perbuatan pelaku diketahui oleh warga dan langsung diamankan dan langsung menghubungi Polsek Babelan Polres Metro Bekasi, langsung cek ke TKP dan melakukan pengungkapan dan penangkapan untuk dilakukan pengembangan. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Babelan Polres Metro Bekasi, perbuatan pelaku bukan hanya 1 kali, ya, tetapi ada beberapa kali, termasuk TKP-nya di luar Polsek Babelan. Alasan untuk mencuri karena suami istri ini mempunyai 4 orang anak yang berumur 1 tahun, kemudian 3 tahun, 4 tahun dan 9 tahun, dan anaknya yang kecil adalah sakit, mengalami sakit panas. Untuk istri pelaku gimana nih? Kalau penahanan Untuk istri pelaku ya kita tetap lakukan jadi tersangka, ya. Kemudian dengan jaminan keluarga kita lakukan penahanan karena mengingat masih punya anak umur 1 tahun yang saat ini sedang sakit dan dijamin oleh Pak RT, Pak RW yang ada di lokasi mereka tempat tinggal dan juga lingkungan. Kebetulan ini juga kita ada korbannya, ya, Pak Guru, ya, yang hadir juga di sini. Pasal yang disangkakan adalah 363 atau pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama adalah 7 tahun penjara. Untuk profiling pelaku sendiri apa? Pengangguran atau pekerjaan? Ya, mereka tidak bekerja. Alasan saat diperiksa seperti itu. Namun demikian masih kita terus dalami apakah alasan itu benar atau tidak, tetap masih kita dalami. Kebetulan Pak Panit Reskrim terus-menerus untuk melakukan pendalaman dari perkara ini. Pelaku sendiri ngakunya warga di Ujung Harapan atau Babelan. Besar ekonomi, Pak. Emang harus balik? Ya karena malam itu tiba-tiba tertidur, terus kaget. Anak saya yang 4 tahun itu, yang 2 tahun, tiba-tiba mendesak ini, kencang-kencang. Ya sekitar jam 3-an, jam 3 jam 4. Terus pulang saya nggak ada uang, nggak ada apa. Ya karena saya terpaksa, ya pas subuh itu, dulu terpaksa istri saya lihat istri untuk ini, bekerja ini.
ngambil ini buat berobat Pak. Emang kamu udah siapkan apa? Kan ada data terbatas selama ini. Sebelumnya belum siap sih, karena kan motor saya belum dulu tentang ini. Nah ini udah kamu siapkan ya kuncinya? Ya karena udah ada jok motor. Ya nggak siap-siap juga karena ada kunci, saya udah jok motor aja kalau siap dorong. Dan itu ada itu kunci T-nya? Ya sebelumnya memang ini sih udah ada di motor. Padahal kamu selama ini profesi apa? Saya setim Pak. Setim sambil nyolok? Enggak, setim saja. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang telah bertindak cepat dan merespon laporan warga atas kehilangan atau berencana pengambilan motor kami yang terjadi pada hari Senin, yaitu pada waktu sholat subuh, dan pelaku diketahui oleh warga akhirnya tertangkap dan dibawa ke rumah Pak RT. Meski ikut ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memutuskan untuk tidak menahan sang istri dengan pertimbangan kemanusiaan. Kebijakan penangguhan penahanan ini dijamin oleh keluarga serta RT dan RW setempat, mengingat anak tersangka masih kecil dan salah satunya sedang sakit. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor dan kunci letter T. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ada pemberitaan yang juga mencuri perhatian kita ya. Ini ada sepasang suami istri yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor seperti itu ya. Bahkan juga ketika melakukan aksi pencurian itu mereka sedang membawa anak seperti itu ya. Kita juga mungkin tidak mengetahui apa sih motif sebelumnya seperti itu. Apakah karena adanya ekonomi yang begitu sulit hingga akhirnya membuat mereka terpaksa untuk mencuri kendaraan orang lain seperti itu ya. Tapi apapun kondisinya seperti apa, kekurangannya kita, terus juga kondisi kita sejatuh-jatuhnya, tapi dengan melakukan tindakan pencurian itu juga sangat tidak dibenarkan ya. Seperti itu mungkin ada langkah-langkah yang lain, mungkin bisa menggunakan cara-cara yang lain yang lebih positif dan juga lebih baik seperti itu. Dan kita juga turut mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang juga turut membantu dan juga mengamankan para pelaku, dan mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar mungkin karena adanya faktor ekonomi yang seperti ini, mungkin karenanya ada pernikahan dini seperti itu bisa dibicarakan lagi dan juga bisa diusahakan kembali. Betul, dengan maraknya pencurian di Indonesia ini kan masih cukup tinggi. Ini menjadi peringatan juga bagi masyarakat Indonesia untuk terus berhati-hati. Mungkin dari kendaraannya cukup ditingkatkan lagi keamanannya, dikunci lagi. Ya. Betul, karena memang kita tahu akal dari para pelaku pencurian ini ada saja. Betul, banyak inovasinya, banyak idenya. Ini menjadi perhatian bahwasanya ternyata masih banyak ya pencurian, menjadi perhatian bagi masyarakat untuk berhati-hati. Terlebih mungkin di kisaran rumahnya juga dipasang CCTV agar nantinya bisa tahu bagaimana kondisi di sekitaran rumah. Dan kita berharap bahwasanya pihak kepolisian terus berusaha menjaga bagaimana keamanan, tidak hanya pihak kepolisian namun satpam setempat. Ini menjadi perhatian untuk menjaga terus. Betul, harus lebih hati-hati, harus lebih aware lagi, dan apapun kondisi kita harus berpikir jernih agar tidak nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjelaskan alasan dirinya menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kementerian Pertahanan. Menhan Syafri juga menegaskan pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi untuk memperkuat soliditas nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merupakan bentuk silaturahmi dalam konteks kebangsaan. Syafri menjelaskan pembicaraan yang dilakukan berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Syafri menyebut seluruh elemen bangsa memiliki peran dalam menjaga kedaulatan, bukan hanya Kementerian Koordinator Polkam secara struktural. Syafri juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan merupakan milik rakyat Indonesia yang ditugaskan untuk melindungi tanah air dan tumpah darah bangsa.
Karena itu, Kemhan terbuka untuk setiap silaturahmi dan masukan demi penguatan soliditas Indonesia. Pada saat kita berbicara kedaulatan negara, semua elemen-elemen bangsa ini semua terkait. Kalau Kementerian Polkam itu secara struktural dan substansial, tapi dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, ini adalah bagian kita. Kebetulan ini adalah kantor Dewan Pertahanan Nasional, dan saya kira teman-teman tahu Pak Prabowo juga punya kantor di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Kementerian Pertahanan ini miliknya rakyat Indonesia yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melindungi tanah dan tumpah darah. Jadi kita harus ada di dalam satu soliditas. Silahkan partai lain insya Allah dalam minggu ini akan berkunjung, dan ini adalah efek TikToknya Pak Surya Paloh datang ke sini. Itu. Ya, jadi saya kira kita open minded sekarang bahwa ini adalah miliknya bangsa dan kita semua hanya mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia konsisten membela kemerdekaan Palestina sejak puluhan tahun yang lalu. Ia juga menyampaikan bahwa KTT Perdamaian Gaza di Mesir menghasilkan kesepakatan awal gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Selasa 14 Oktober, usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sejak lama konsisten membela kemerdekaan dan perdamaian Palestina. Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina sejak 15 November 1988, tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan dibacakan oleh Yasir Arafat. Di masa kepemimpinannya, dukungan Indonesia terhadap Palestina terus diwujudkan, termasuk melalui bantuan beras untuk wilayah konflik. Memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif, kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta masukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Dalam forum KTT di Mesir, Prabowo menyampaikan bahwa telah tercapai kesepakatan awal terkait gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina. Ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan lebih aktif, termasuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB demi menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Presiden Prabowo Subianto menyebut pertemuan itu menghasilkan kesepakatan awal soal gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian Israel dan Palestina.
Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Selasa 14 Oktober 2025 usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pesawat Garuda Indonesia 1 mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut kedatangan Presiden termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Panglima TNI. Prabowo menyampaikan bahwa KTT menghasilkan kesepakatan awal mengenai gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Ia menilai gencatan senjata yang mulai berjalan merupakan langkah awal yang baik menuju perdamaian di kawasan Timur Tengah. Indonesia hadir untuk mendukung penuh proses perdamaian dan menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta masukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Sebagai bentuk komitmen, Indonesia terus menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk lewat kapal dan pesawat Hercules. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas di wilayah konflik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Keuangan ini melakukan konferensi pers APBN untuk bulan Oktober 2025. Wakil Menteri Keuangan RI Suhasil Nazara memaparkan realisasi belanja kementerian lembaga baru mencapai 62,8% per 30 September 2025. Melalui konferensi pers APBN bulan Oktober 2025, Wakil Menteri Keuangan RI Suhasil Nazara memaparkan bahwa pemakaian anggaran belanja baru mencapai 62,8% dari total 1.275,6 triliun rupiah. Dari 15 kementerian, lembaga yang dipaparkan, Kementerian Keuangan menjadi KL tertinggi yang sudah menggunakan 88,3% dari total anggaran 71,5 triliun rupiah per 30 September 2025. Sedangkan Badan Gizi Nasional menjadi KL dengan penyerapan anggaran terendah, yaitu 16,9% dari total 116,6 triliun rupiah. Kami ingin menyampaikan beberapa realisasi belanja kementerian lembaga terutama yang relatifly besar. Jadi kalau dilihat di sini, kita bisa lihat bahwa realisasi belanja KL sampai dengan September sudah mencapai 62,8% dari outlook. Beberapa KL dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50%, di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%. Untuk triwulan keempat, kita meminta agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan belanja. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa, namun tetap melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal, sesuai tata kelola, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan terus melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi. Kita memerlukan belanja di kuartal 4, namun kita juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap kementerian dan lembaga. Untuk itu, kementerian mendorong optimalisasi pelaksanaan belanja dengan cara percepatan pelaksanaan kegiatan, proyek, menginventarisasikan kendala untuk mitigasi,
dan melakukan monitoring rencana penggunaan dana yang mendorong pembayaran termin sesuai jadwal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan membeberkan kemajuan kebudayaan di Indonesia memerlukan waktu panjang dan juga berkelanjutan. Dan Fadlizon menjelaskan ekosistem kebudayaan hingga kini menunjukkan tren yang positif serta literasi yang mulai meningkat dari masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan kinerja Kementerian Kebudayaan menjelang setahun kepemerintahan Presiden Prabowo menuai perkembangan yang cukup signifikan. Fadli menjelaskan ekosistem kebudayaan hingga kini menunjukkan tren yang positif, serta literasi yang mulai meningkat dari masyarakat. Meskipun demikian, dirinya menyoroti masih banyak pembenahan di sisi budaya tanah air yang harus ditingkatkan. Melihat nomenklatur baru pada Kementerian Kebudayaan merupakan diketahui seluruh program prioritas pemerintah saat ini tak lepas dari peran kebudayaan di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kebudayaan sangat menunjang dari seluruh roadmap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, banyak sekali. Kalau dari kegiatan yang kita lakukan selama setahun ini, satu hari bisa 6-8 kegiatan mungkin ya. Sepanjang tahun, dan baik itu berupa program, kegiatan, event, kebudayaan yang digerakkan, tetapi pada intinya kita membangun ekosistem di berbagai macam ekspresi budaya. Dan saya kira memang PR kita masih cukup banyak, dan Kementerian Kebudayaan ini juga kan kementerian baru 1 tahun, jadi kita memang berusaha untuk berlari lebih cepat, karena Indonesia ini adalah negara yang keragaman dan kekayaan budayanya luar biasa. Kita menyebutnya mega diversity, dan juga kita ini peradaban yang tua. Jadi banyak program yang berjalan yang sekarang ini kita hidupkan untuk menggerakkan kebudayaan kita ini lebih maju dan bisa berkontribusi di tengah peradaban dunia. Dari Jakarta, Max Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama dengan kementerian terkait melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait dengan sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pesantren. Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen mewujudkan kualitas pendidikan pesantren yang aman dan nyaman serta memiliki izin resmi bangunan yang memadai. Pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman bersama lintas kementerian dalam upaya membantu memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Nota kesepahaman ini disepakati oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya telah menyampaikan laporan dan perkembangan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai robohnya pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Menko Muhaimin menjelaskan berbagai upaya yang diminta oleh Presiden untuk mengenai peristiwa tersebut, yakni dengan melakukan audit pengawasan, serta renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan. Menurutnya ada 3 hal yang menjadi perhatian Presiden dalam peristiwa ini. Pertama, mengenai keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak. Kedua, pemerintah harus hadir dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah pendidikan. Ketiga, menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan yang aman untuk melakukan perjalanan awal menuju masa depan. Salah satu upaya-upaya itu, Presiden akan mendorong agar pemerintah membantu baik audit, pengawasan maupun renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan longsor, rawan roboh, dan berbagai kerawanan-kerawanan yang lainnya. Dapat kita pahami bahwa Bapak Presiden amat sangat memiliki perhatian khusus dalam hal ini 3 hal. Yang pertama, pendidikan anak-anak, di mana perhatian kepada pesantren tidak lain adalah perhatian pemerintah atas keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak didik kita semua,
terutama anak-anak usia sekolah dan santri. Yang kedua, perhatian pemerintah untuk hadir dan selalu memberikan jalan keluar yang cepat dan tepat bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, tentu saja karena Presiden memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Presiden sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan, beliau jauh sebelum menjadi tentara, sejak awal selalu menjadikan pesantren sebagai tempat untuk melakukan perjalanan awal, start menuju perjuangan-perjuangan langkah berikutnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga, mengingat setengah dari seluruh sampah yang ada berasal dari sampah rumah tangga. Hal itu ditekankan Kementerian PU saat acara Women's Talk bertema Kelola Sampah dari Rumah pada Senin 13 Oktober 2025. Sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP menyelenggarakan acara Women's Talk Kelola Sampah dari Rumah pada Senin 13 Oktober 2025. Acara ini bertujuan memperkuat pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sebagai langkah awal mengurangi beban pengelolaan persampahan nasional. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang hadir pada acara ini juga turut mendukung penuh penguatan aksi nyata pemilahan sampah yang dimulai dari diri sendiri, dari rumah, dan dari kantor masing-masing. Menurutnya, pembiasaan pengurangan sampah mulai dari lingkungan terkecil serta kolaborasi lintas sektor akan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Pembangunan Infrastruktur dan juga Kewilayahan Agus Yudhoyono meninjau langsung Bali Beach Conservation Project Phase 1, Package 2 di kawasan Kuta Legian, Sebiya. Proyek ini meliputi pembangunan breakwater dan revitalisasi bibir pantai sepanjang 5,3 km untuk melindungi lingkungan dari abrasi laut. Peninjauan dilakukan Agus Yudhoyono untuk melihat langsung perkembangan proyek konservasi pantai di Bali. Proyek ini ditujukan untuk melindungi alam dan lingkungan agar tidak tergerus ombak serta mengurangi dampak abrasi yang dapat mengancam kegiatan masyarakat dan perekonomian. Di sepanjang pantai Kuta, Legian, Seminyak terdapat banyak destinasi pariwisata, termasuk hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan usaha UMKM. Hari ini senang bisa datang secara langsung di salah satu lokasi yang saat ini sedang terus dikerjakan, sebuah proyek breakwater sekaligus merevitalisasi bibir pantai di sepanjang Kuta, kemudian Legian sampai dengan Seminyak. Ada kurang lebih 5,3 km garis pantai yang sudah mengalami abrasi. Tadi dijelaskan di atas peta jelas sekali kondisi tahun 1980-an dengan kondisi hari ini. Mundurnya terjadi abrasi itu bisa dikatakan hingga 15-20 meter. Nah, kita ingin lakukan yang namanya sand nourishment, dikembalikan pada kondisi awalnya. Ini adalah bagian dari pembangunan infrastruktur untuk melestarikan alam. Dan bukan hanya melindungi alam kita, lingkungan kita, sehingga tidak terus tergerus oleh ombak dari laut yang juga bisa mengancam masyarakat yang ada di sepanjang pantai. Kita juga tahu sepanjang pantai Kuta ini banyak sekali destinasi pariwisata, banyak hotel, restoran, termasuk mall yang juga makin hari makin terancam akibat mundurnya garis pantai, akibat abrasi tadi. Oleh karena itu sekali lagi dengan proyek ini ada 5 breakwater yang sedang dikerjakan. Setiap breakwater itu kurang lebih panjangnya 110 meter dengan ketinggian tertentu yang sudah dihitung agar memecah ombak
sekali lagi kemudian melindungi segala fasilitas publik dan masyarakat yang ada di sepanjang pantai ini, termasuk nanti akan diisi kembali dengan pasir. Pasir yang cocok dengan alam yang ada di sini, dan tentunya dalam waktu yang sudah direncanakan hingga akhir tahun depan, ini mudah-mudahan bisa tuntas semuanya dengan baik. Agus Yudhoyono menegaskan bahwa Bali merupakan andalan utama pariwisata nasional yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, kelestarian lingkungan pantai perlu terus dijaga demi keberlanjutan sektor pariwisata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, Bapeten, BRIN, Pemprov Banten, dan juga Pemkab Serang ini menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kerawanan bahaya radioaktif. Apel ini merupakan bentuk kesiap pemerintahan dalam menghadapi kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri modern Cikande. Apel kesiapsiagaan penanganan kerawanan bahaya radioaktif dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia. Dalam apel tersebut, Menteri Hanif Faisal Nurofik langsung mengecek pasukan dan kelengkapan tim gabungan yang terlibat dalam penanganan radiasi radioaktif cesium-137. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan kasus pencemaran zat radioaktif cesium-137 telah naik ke tahap penyidikan. Kasus tersebut saat ini ditangani langsung oleh penyidik Barreskrim Polri. Peningkatan status dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan temuan lapangan. Pihaknya saat ini masih menelusuri sumber cemaran radioaktif yang diduga bersumber dari limbah besi atau kebocoran perlimbahan di sekitar kawasan industri. Upaya penelusuran sumber cesium-137 terus dilakukan secara masif dari dua sisi, yakni melalui pengawasan importasi skrap besi dan baja, serta kemungkinan kebocoran penggunaan cesium untuk kepentingan komersial. Kedua sisi ini saat ini sedang didalami oleh Barreskrim Polri. Langsung tanggapan pemerintah terkait dengan kasus ini. Pemerintah ingin menyelesaikan kasus cesium-137 ini dari semua sisi dengan secepat-cepatnya. Dari dekontaminasi, kita akan melakukan langsung dekontaminasi pada 10 titik yang teridentifikasi dalam waktu paling lama 1 bulan kita upayakan sambil melihat perkembangannya. Kemudian dekontaminasi pada unit-unit yang tercemar juga kita minta dalam waktu 1 minggu bisa selesai. Kemudian penanganan kesehatan masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial. Langkah-langkah terpadu kita lakukan, harapan kita akan segera menyelesaikan masalah ini secepatnya sehingga memberikan aman dan kepastian terkait dengan penyelesaian kasus ini. Ini adalah satgas yang dibentuk dalam rangka melakukan penanganan dampak dari kerawanan dari radiasi ini, dan alhamdulillah sudah berkali-kali melakukan rapat koordinasi sampai dengan rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Menko, dan telah dipetakan penanganannya, dan alhamdulillah kemajuannya adalah kita sudah bisa memetakan wilayah-wilayah yang masuk zona merah, wilayah yang masuk zona kuning, dan kemudian antisipasi yang dilakukan juga sudah tersinergikan. Masing-masing permasalahan ditangani oleh yang ahlinya. Permasalahan asal muasal barang juga sudah ada yang menangani, kemudian juga penanganan dekontaminasi juga sudah dilakukan, dan target kita mudah-mudahan ini tidak dalam waktu yang lama. Saya berharap mudah-mudahan lebih dari 2 bulan ini semua sudah selesai dan pemerintah sudah bisa menunjukkan bahwa wilayah ini semuanya aman. Ini adalah bentuk bentuk kolaborasi kita, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar, kita bisa mengatasi permasalahan ini secara bersama-sama. Kita punya ahlinya, kita punya alatnya, dan kita punya semua sumber dayanya untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Dan tentu ini juga harus menjadi evaluasi bagi kita semua, membuat peraturan dan sebagainya untuk ke depan supaya ini tidak terjadi lagi. Gubernur Banten Andra Soni menghimbau warganya untuk tetap waspada terhadap dampak radiasi radioaktif dan segera berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Jika mengalami gejala akibat paparan radiasi, langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat serta menghindari dampak lebih luas dari insiden pencemaran radioaktif di kawasan industri modern Cikande. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan.
Seli dan juga pemirsa, kita turut apresiasi kepada tim Kementerian dari Lingkungan Hidup. Itu ada Bapak Hanif Faisal ya, dengan tim gabungannya sendiri yang telah melakukan beberapa langkah yang sangat luar biasa terkait dengan lingkungan, apalagi pencemaran lingkungan ini pasti juga dari Pak Hanif ini langsung meninjau langsung melihat bagaimana sih keluhannya, apa dampaknya, apalagi ketika sudah mendapatkan aspirasi dan juga keluhan-keluhan dari masyarakat ataupun warga-warga sekitar, beliau langsung terjun langsung ke daerah tersebut, apalagi juga ini di Serang Banten ya, seperti itu ya. Ini ada radioaktif cesium yang tentu saja ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat apabila terhirup, terus juga bisa merenggeroti di tubuh seperti itu ya. Karena kalau kita lihat memang zat ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ini tidak hanya bisa mengganggu pernapasan, tapi juga bisa membahayakan mungkin dari organ-organ lainnya. Betul, dan memang kasus zat radioaktif yang sudah menyebar ini sudah masuk di tahap penyelidikan dan pastinya pemerintah setempat telah menyelidiki apa yang menjadi penyebab bocornya dari zat tersebut. Karena memang ternyata dari Gubernur Banten telah mewaspadai warganya untuk selalu berhati-hati, untuk selalu di rumah, bahkan mungkin kalau bisa langsung mengecek kesehatannya ke puskesmas terdekat. Karena memang ternyata zat radioaktif cesium 137 ini cukup berbahaya bagi kesehatan. Dan memang akhirnya kita berharap bahwasanya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran yang terjadi, terlebih bagi pabrik besi dan baja yang menghasilkan zat tersebut, agar tidak membuat keresahan di warga sana. Tidak mencemari lagi ya, apalagi kalau kita lihat kan di Banten sudah ada cek kesehatan gratis ya, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu juga meringankan warga di Banten seperti itu, agar yang mungkin terkena dengan radioaktif ini bisa segera disembuhkan seperti itu, dan mudah-mudahan ada langkah ke depannya agar hal ini tidak terjadi kembali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Seli Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.